tuh. This is the fact, ngapain riset tuh? Dalam metodologi berlaku prinsip, kalau kita nggak ada data, nalar kita mesti betul-betul kuat. Dalilnya kira-kira punya begini. Many times we must reasoning without knowing whether our facts are true. But we do want our reasoning to be correct. Jadi dalam keadaan tiada data pun nggak ada soal, tetapi jangan nalar kita itu bengkok. Apalagi ada data dibengkokkan itu kan. Jadi betul riset rasional itu atau riset deduktif nggak perlu data, riset induktif perlu data tuh. Nah sekali lagi dalam riset lingkungan seringkali belum ada datanya, tapi kita udah bisa bandingkan, bayangkan bahwa akan terjadi sesuatu berdasarkan prinsip yang dalam ilmu lingkungan logikanya butterfly effect gitu. Kepak sayap kupu-kupu di hutan Amazon bisa menimbulkan badai di California. Silakan riset Lawrence paradigm itu. Tetapi logikanya betul. Kalau keadaan homeostatiknya itu tidak diganggu, maka kepak sayap kupu-kupu bisa membatalkan panen di California itu. Asap motor gede dari Presiden Jokowi, kalau walaupun dia cuma muter-muter di Istana Negara itu main motor gede, bisa membatalkan panen singkong wortel di kaki gunung gede. Apalagi kalau di kaki gunung gede udah ditulis itu proyek strategis nasional, batal semua panen petani di Cipanas. Baik, artinya cukup dengan sebenarnya reasoning yang baik dan kemudian nalar yang valid itu sebenarnya sudah bisa menemukan. Itu metodologi rasionalisme. Saya mengajar itu 15 tahun riset itu. Oke, kalau begitu begini saudara ahli. Tadi kan kita tahu bahwa di sini ada riset, tapi riset itu tidak dijawab dengan riset oleh kekuasaan, oleh si pelapor hari ini Luhut Binsar Panjaitan, justru dijawab dengan somasi dan laporan sampai berujung ke pengadilan di sini. Kalau kita bandingkan atau kita komparasikan rezim yang hari ini berkuasa saat ini dengan kemudian rezim sebelumnya, yaitu rezim Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pernah ada peristiwa terkait dengan buku Gurita Cikeas. Lalu kemudian itu tidak dijawab dengan pelaporan oleh Bapak Presiden kita yang terhormat itu dengan pemidanaan, tapi dijawab dengan buku yang menjawab persoalan itu. Nah, ini kan kemudian kita jadi apa ya, dalam situasi bernegara yang seperti apa ya, karena kita khawatir ini kan kekuasaan pelapor ini dengan segala kekuasaannya bahkan sangat kuat. Kita juga berharap bahwa keadilan benar-benar ditegakkan demi keadilan yang Maha Esa, bukan keadilan berdasarkan pesanan yang Maha Esa. Pertanyaan saya saudara ahli, sebenarnya praktik bernegara seperti apa sih yang terjadi kemudian hari ini ketika kemudian riset itu dikriminalkan, bukan dijawab dengan riset. Kalau dalam konteks demokrasi dan kemudian izin bernegara seperti apa? Mohon izin yang mulia, keberatan. Kenapa keberatan yang mulia? Saya pikir ini bagian kami yang mulia. Mohon izin keberatan yang mulia, pertanyaan yang disampaikan oleh penasihat hukum, kan kita ketahui saudara Rocky ini dihadirkan untuk ahli menjelaskan kebebasan berpendapat. Dia menjadi meluas bagaimana bernegara dan lain sebagainya. Biar tidak terjadi asal bunyi dan terlalu meluas, fokus saja. Tidak yang mulia, itu masih bagian daripada konteks kebebasan berekspresi dalam bernegara. Bagaimana mungkin kita berbicara soal riset kok di sini yang mulia? Jadi jaksa penuntut umum jangan kemudian juga main menyangkal yang mulia di sini. Penasihat hukum jangan kebablasan. Sebentar. Tidak yang mulia, kami tidak kebebasan. Kita sedang sidang di sini yang mulia, kita tidak sedang sirkus. Jadi jaksa penuntut umum jangan berakrobat di sini yang mulia. Yang mulia, untuk mengatasi PH tidak berakrobat, ahli kan yang dihadirkan setelah ini ada ahli riset. Pertanyaan terkait bagaimana menjawab riset itu dengan baik dan benar secara ethical research itu bisa ditanyakan kepada ahli berikutnya. Jangan suka campur-campur di sini. Sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi, ya, sebelum pertanyaan kepada ahli, saya sudah menyampaikan bahwa yang memang ada kaitannya, pertanyaannya memang ada kaitannya dengan keahlian ahli di sini. Nah, demikian juga saudara ahli, kalau memang di luar keahlian saudara, ada pertanyaan yang di luar keahlian saudara, yang saudara sebutkan sebagai kebebasan berekspresi, yang saudara spesifik seperti itu, ya, saudara mungkin tidak perlu menanggapi pertanyaan. Ya, biarkan ahli itu menjawab yang mulia. Ya, itu. Dan ini pun dalam konteks yang memang berhubungan dengan permasalahan. Ya, jangan terlalu jauh. Itu aja, kami cuma mengingatkan itu aja. Ya. Silakan. Dijawab.
Saya terangkan ya, saya keahlian saya di bidang riset, termasuk riset yang non faktual itu. Saya belajar reasoning itu panjang lebar. Betul demikian, tapi kan Saudara Rocky tanpa menghormati kapasitas Saudara Rocky, Anda harus tahu, Anda dihadirkan ini sebagai ahli untuk menerangkan kebebasan berpendapat. Ya, betul. Kami mengerti, mungkin Anda memiliki kapabilitas untuk itu. Tapi kita harus membuat ini menjadi jelas sesuai dengan realnya. Ada saatnya kita lanjut ke pertanyaan aja ya. jadi seyogianya PH juga bisa membedakan kapan pertanyaan ini ditanyakan kepada Yang Mulia, saya mau membantu. Sebentar, begini ya. Tidak menghalangi. Begini ya, saudara penuh maupun saudara. Ya, betul. Ya. Begini, saya pikir ini ahli ini kan tadi memang menyampaikan bahwa Kembali ke- keahlian di bidang kebebasan berekspresi berpendapat. Tapi Ya. kalau memang hanya itu saja pertanyaannya hanya tentang kebebasan berpendapat, sepertinya sangat kecil sekali begitu. Cuman artinya sempit gitu. Artinya dalam hal ini memang ada konteksnya, ada hubungannya dengan permasalahan. Ada yang mulia, Ya. betul. Dan ini pun ahli pun akan menyampaikan kalau memang ada keahlian saudara di bidang itu. Kalau memang tidak ada di bidang itu, kalian saudara di luar itu ya saudara nggak perlu gitu. Ya, jaksa nggak perlu panik aja yang mulia. Ya, Yang Mulia. Ya silakan. Ya, saya ulang kembali. Reminder saja, jadi yang mau ditanyakan ke ahli oleh rekan saya terkait dengan kebebasan berekspresi dalam situasi rejim saat ini. Tadi dia mengkomparasikan dengan rejim sebelumnya. Bisakah saudara melakukan penilaian berdasarkan keahlian saudara, apakah situasinya seperti apa gitu? Kok berbicara riset kemudian para penguasa saat ini mempidanakan? Kira-kira itu pertanyaannya, bisa Ya dijawab. itu memang itu konteksnya. Ya. Kan kalau kita bilang kebebasan berekspresi dibandingkan dengan siapa kebebasan itu terhalang, dihalangi oleh siapa kebebasan hari ini, kan konteksnya memang seperti itu tuh. Karena itu saya tadi pakai semacam dalil dari Lawrence itu. Kepak sayap kupu-kupu di hutan Amazon bisa menimbulkan badai di California. Badai di California bisa membatalkan pemilu presiden 2024. Bisa nggak bisa? Logically sound, itu intinya tuh. Jadi riset itu betul-betul variabelnya itu panjang. Ya, jangan Anda riset hanya untuk kepentingan proyek, itu namanya bukan riset, itu artinya apa namanya itu? Dipesan untuk sesuatu. Jadi saya balik pada apalagi saya belajar filosofi. Filosofi itu the mother of all sciences. Saya menyentuh sebuah ilmu pengetahuan di situ tuh. Jadi saya terangkan tadi ya. Di era SBY, dan itu akhirnya dibuktikan bahwa SBY akhirnya diundang terus-menerus setelah dia lengser jadi presiden. Karena soal tadi, orang menganggap SBY itu tidak pernah menghalangi kebebasan berpikir tuh. Kebebasan berpikir akan dia bantah dengan pikiran dia. Karena itu ada countervailing ideas di situ tuh. Gurita Cikias dibalas oleh Partai Demokrat dengan data yang lebih masuk akal dari buku Gurita Cikias. Lalu publik menilai, oh ya, di era Pak Jokowi memang ada penghalangan kebebasan berpendapat itu tuh, dan berakhir dengan penggunaan undang-undang ITE. Jadi sebetulnya masuk akal untuk membedakan itu, dan itu justru yang kemudian diriset akhirnya oleh Freedom House misalnya, bahwa kebebasan berpendapat di era SBY jauh lebih bermutu daripada di era atau kebebasan berpendapat di era presiden ke-6 lebih bermutu dari kebebasan berpendapat di era presiden ke-7, untuk nggak menyebut nama misalnya. Itu riset dunia yang kemudian dipakai. Indeks persepsi korupsi juga hasil riset. Jadi itu memang biasa itu. Jadi ya memang masuk akal untuk mengatakan, kalau ditanya secara agak mengolok-olok kenapa begitu, ya karena SBY di sekitar dia itu dia memelihara akademisi. Di sekitar Jokowi memelihara buzzer. Itu bedanya. Ada pertanyaan berikutnya yang mulia dari prinsipal. Ya, silakan. Ya. Sedikit dari saya, Bang Rocky, hanya untuk mengklarifikasi terkait soal prinsip dalam riset ataupun bagaimana logika dalam riset gitu ya.
Jadi di dalam beberapa kesempatan sidang sebelumnya, pihak jaksa penuntut umum ataupun dari beberapa pihak juga sempat menanyakan gitu, apakah di dalam riset itu memang sebuah data itu haruslah data primer begitu? Karena pada dasarnya sepengetahuan saya sebagai peneliti itu tidak perlu adanya data yang harus primer begitu. Jadi ketika datanya tidak primer sama dengan risetnya tidak valid. Nah, menurut standarisasi dari riset itu sendiri, apakah memang harus melakukan seperti kayak skripsi gitu kan, rata-rata kita pakai data sekunder dan literatur begitu. Nah, secara prinsip riset itu sendiri sebenarnya harusnya seperti apa dalam standar akademik ataupun yang dilakukan oleh LSM selama ini? Oke, saya terangkan ya hal yang gini nih, riset itu disebut riset kalau di dalamnya ada problem filosofis itu, terutama pada metode itu dasarnya. Di dalam pelajaran pertama riset ada prinsip yang dibuat oleh Karl Popper, seorang filsuf rasional yang metodologi berpikirnya jadi acuan dari segala macam riset, mau filosofi, hukum, legal reasoning, environmental policies. Di situ diterangkan bahwa mutu dari sebuah riset itu kalau dia meninggalkan yang disebut unsolvability, yang tidak bisa di solve justru. Jadi riset disebut riset kalau di dalam dirinya mengandung potensi kekeliruan, justru itu namanya fallibilisme. Tolong dicatat istilah tekniknya. Kalau saya membuat riset dan di dalam riset itu tidak ada fasilitas untuk mempersoalkan diri saya sebagai periset dan hasil saya, maka saya membuat doktrin. Itu bedanya tuh. Jadi fallibility itu adalah dasar dari kebenaran manusia. Manusia dirancang untuk membuat kesalahan. Itu dasar filosofi dari riset itu. Nah, kalau saya terangkan lebih jauh misalnya tuh, supaya riset itu bermutu hanya ada dua pertanyaan, yaitu konteks of discovery dari isu itu dan konteks of justification terhadap isu itu. Nah, sekarang konteks of discovery mestinya data dibuka oleh pemerintah tuh supaya saya punya akses. Selama data itu tidak dibuka, kalau saya tanya misalnya data sawit Indonesia siapa yang tahu? Data pelanggaran HAM siapa yang tahu? Maka timbul curiosity saya sebagai periset. Lalu saya pakai reasoning aja kan. Nah, konteks of discovery ini yang tidak disediakan oleh lembaga-lembaga. Saya pergi ke BRIN misalnya, BRIN bilang, yo data sawit itu beda dengan pengusaha sawit, beda dengan Departemen Perdagangan, beda dengan asosiasi, beda-beda. Lalu datanya di mana saya cari? Apalagi data tentang lingkungan, apalagi data tentang ekstraktif industri, apalagi data tentang militer. Semua itu data yang boleh kita asumsikan berdasarkan kuriositas kita. Jadi si periset itu punya semacam naluri, ini ada yang nggak benar nih. Maka sebelum saya ketemu data primernya, data yang ada cukup. Dengan cara apa? Dengan cara data itu saya atur secara logis. Nah, saya pertanggungjawabkan itu berdasarkan dua prinsip tadi, context of discovery dan context of justification tuh. Jadi keadaan itu yang ini masalahnya, ini semua periset Indonesia itu Pak yang diberi itu nggak belajar tentang dalil-dalil awal yang diterangkan di dalam filsafat ilmu pengetahuan tuh. Ini kan semua riset pesanan, riset dipesan oleh departemen, riset dipesan oleh bupati, riset dipesan oleh asosiasi. Jadi itu riset apa itu? Riset primer? Enggak, itu riset bahkan tersier. Karena kesimpulannya udah dibuat duluan kok. Nah, riset tandingan kita adalah riset kendati datanya tidak cukup, tapi kita punya intensi untuk merawat lingkungan. Maka yang tersedia sekalipun, kendati itu tidak cukup, harus kita riset. Dan itu yang menimbulkan kuriositas orang lain untuk meriset lebih dalam itu. Jadi reasoningnya begitu, algoritmanya begitu. Terima kasih. Ya, pertanyaan selanjutnya, apakah di dalam hasil produk riset yang misalkan salah satu contohnya mengaitkan soal beberapa nama yang akhirnya muncul di dalam temuan, itu harus mengkonfirmasikan terhadap subjek dari yang diriset tersebut? Kalau riset itu menyangkut tentang dia yang memang mesti dimasukkan di dalam tahap riset itu, ya dimasukkan. Tapi kalau orang misalnya menunda tuh, nama ini sebaiknya diedarkan dulu dengan maksud untuk mencari kemungkinan ada data baru enggak? Itu teknik riset juga. Kan kita nggak bisa meriset pencuri itu untuk langsung mengaku kan? Ya kita pakai saksi mahkota misalnya sambil menyebut nama dia tuh. Kan itu teknik riset kan, atau teknik investigasi sebetulnya tuh. Nah, banyak hal yang menyangkut hak asasi manusia mesti pakai teknik itu tuh.
Apalagi sekarang soal riset lingkungan yang fasilitasnya itu disembunyikan di dalam perjanjian perdata yang berlapis-lapis, di apa namanya, Fakta Sunt Servandanya dibikin di Australia, rebus sixtantibusnya mesti kita cari di Singapura misalnya. Itu kacau kan? Jadi memang itu semacam teknik investigasi, apalagi LSM yang terlatih di dalam kepekaan. Oh, ini ada sedikit pelanggaran HAM lah, ini ada variabel yang agak sensitif kan. Itu cara aja. Bukan ketidakjujuran, justru kejujuran ada di situ. Ya, ya. Oh. Majelis melanjutkan. Saudara ahli, bisakah saudara ahli menjelaskan fungsi bahasa dalam penyampaian komunikasi sebuah riset tertulis dan fungsi bahasa dalam penyampaian hasil riset secara lisan? Oke. Tadi pagi saya baru baca satu berita dimuat di CNN mengutip hasil riset dari Yale University itu. Risetnya bunyi begini, 90% orang Indonesia merasa bersalah secara moral kalau dia merusak lingkungan. 91% rakyat Indonesia merasa bersalah secara moral kalau dia merusak lingkungan. Itu judul risetnya tadi itu, bahasanya begitu tuh. Kalau saya tanya misalnya pada Menteri Lingkungan Hidup, ini hoax atau bukan itu? Si Menteri akan cek staf ahlinya, coba dicek sumber beritanya benar. Benar, itu riset dari Yale University tentang Indonesia, tentang kepekaan orang Indonesia terhadap lingkungan. Maka si Menteri akan bilang, oh ya benar itu, Pak Rocky terima kasih ya memberitahu riset itu. Oke, lalu saya terangkan lebih lanjut tuh, tanpa ada dia. Di forum ini misalnya saya bilang tuh, bahwa riset Yale itu menunjukkan 91% orang Indonesia merasa bersalah secara moral, dengan kata lain ingin melindungi lingkungan tuh. Tetapi poin belakangan yang juga di riset Yale menunjukkan hanya 4% orang Indonesia yang mau aktif menyelamatkan lingkungan. Dua bahasa yang berbeda di situ, tapi dengan impact yang sama, yaitu bahwa yang di atas sebetulnya hoax itu. Karena cuma ditanya, mau nggak Anda melindungi lingkungan? Oh iya mau. Bersalah nggak kalau Anda nggak buang sampah? Iya bersalah. Tapi barusan kita lihat tuh ada mobil apa namanya, Land Rover, di belakangnya ada apa, FJEX segala macam itu bertanda mobil pejabat itu, dia buka jendela sebelah kiri, masuk di jalan busway, buang puntung rokok di depan mobil saya. Jadi peristiwa itu membatalkan headline tadi itu. Jadi bahasa itu mesti kita anggap bahwa kalau orang mengatakan bahwa ya memang orang Indonesia itu munafik, ya memang dia suka kalau dipuji berhasil, tapi diberitahu berita berikutnya, oh itu berarti salah. Riset dari Yale bukan salah, Anda yang terpaksa langsung senang karena dianggap peduli lingkungan. Iya, tapi keinginan untuk memprotek lingkungan itu tidak hanya 4%, dan 4% itu pasti ada pada dua terdakwa ini itu. Jadi begitulah bahasa itu diperlukan. Jadi kita juga waktu mengucapkan kritik, kan kita tahu bahwa begitu kita kasih kritik, kita tahu bahwa umpan baliknya itu akan kita terima bahwa oke, kritik Anda berguna, maka ditepuk tangan. Kalau kritiknya nggak berguna, kita disidangkan. Tuh saya status saya sebetulnya tersangka nih, padahal lawyer saya saudara Haris Asrar dia tersangka juga tuh. Gimana coba itu secara linguistik coba. Baik, terakhir majelis. Saya ingin kembali ke soal kebebasan berekspresi, berpendapat, kebebasan menyampaikan informasi, dan semua itu ranahnya ada di, yang paling penting lagi adalah kebebasan berpikir. Ya. Pertanyaan saya kepada saudara saksi ahli adalah, karena Anda juga sering menjadi saksi ahli dalam pemidanaan terhadap ekspresi dalam beberapa tahun terakhir, bahkan Anda juga sekarang jadi menghadapi masalah tersebut. Tapi Anda juga di saat bersamaan adalah orang yang membangun rekam jejak tentang berekspresi tadi itu dan mengamati selama berdekade bahkan. Pertanyaan saya begini, apa catatan saudara saksi ahli terkait dengan peran hukum
terutama pada dua hal, kebijakan legislasi, produk-produk peraturan perundang-undangan, dan juga penerapan atau penegakan hukum di sektor judisial, institusi-institusi penegak hukum. Apa situasi yang Anda refleksikan? Berkembangnya legislasi yang makin otoritarian, makin partisipatif atau makin demokratis, dan juga bagaimana penerapan pasal tersebut oleh institusi-institusi penegak hukum di Indonesia dalam kurun 10 tahun terakhir. Demikian, terima kasih. Oke, saya juga mengajar legal philosophy dan legal reasoning di Indonesia itu. Saya dapat kesan umum ya, bahwa ahli-ahli hukum kita tidak pernah belajar di fakultas hukum. Mereka tidak mengerti hukum. Mereka menghafal undang-undang. Jadi dia tidak belajar di fakultas hukum, dia di fakultas undang-undang. Beda hukum dengan undang-undang itu. Coba Anda riset misalnya di seluruh Indonesia, saya sudah bertanya banyak betul tuh, kapan pelajaran legal reasoning diajarkan? Kapan legal philosophy diajarkan? Semester 7, yang mestinya di awal, dan itu cuma 1 semester tuh. Padahal urusan justice itu melibatkan semua variabel yang memungkinkan dia paham bahwa konstruksi yang hukum yang akan dia alami nanti itu, dia mesti bayangkan, dia bukan sekedar lulus dari ius constitutum, tapi dia mesti lulus dari mata kuliah ius constituendum, the future law, yang memang belum ada di dalam kurikulum fakultas hukum tuh. Nah itu sebetulnya, saya kasih sedikit ilustrasi. Saya jadi pengajar di Universitas Mahkamah Agung karena Mahkamah Agung mengubah kurikulumnya tuh. Ada pengetahuan-pengetahuan baru yang nggak pernah diajarkan fakultas hukum kita, termasuk prinsip bahwa pegiat lingkungan, orang yang memberi kritisi lingkungan, dia harus dari awal diproteksi oleh hukum. Kendati nggak ada hukum tentang itu, karena ini perubahan paradigma dunia itu. Jangan sekali-sekali mereka yang memproteksi lingkungan itu dihadapkan oleh hukum. Jadi keberadaban kita tidak comply dengan peradaban dunia. Dunia justru memuliakan, kalau Anda pekerja lingkungan, Anda akan kami lindungi. Presiden akan bilang, saya kalau dia dihukum bagaimanapun saya akan beli dia gratis. Karena moral dia tumbuh bersamaan dengan etika umum hari ini, yaitu kita harus merawat lingkungan, itu dasarnya tuh. Sama dulu dengan prinsip kita harus melindungi perempuan. Siapapun yang berteriak, kalau seorang perempuan berteriak, saya diperkosa, saya dibully itu, mau dia berbohong, dia nggak berbohong, lindungi dulu dia, karena dia adalah posisi yang lemah itu. Demikian juga para aktivis lingkungan tuh. Jadi saya membaca bahwa regulasi kita sebetulnya yang dibuat itu ya yang kita sebut sebagai itu perkoncoan aja, itu tipu menipu di antara kapital dan kekuasaan kan, dasarnya itu kan. Nah itu yang saya terangkan berkali-kali bahwa seorang, kalau disebut oligarki masih ada sistemnya. Oligarki ada sistem untuk mengatur kekuasaan beberapa orang. Tapi di dalam sistem legislasi kita bukan lagi oligarki yang memesan hukum. Satu orang plutokrat, satu orang kaya bisa pesan hukum. Karena si orang kaya ini berternak, misalnya ada orang kaya dari Kalimantan, dia berternak 3 bupati di Kalimantan, 4 gubernur di Sulawesi, dan 20 anggota DPR. Itu peternakan politik dari si oligarki untuk menghasilkan legislasi itu. Jadi dari awal kita tahu banyak riset menerangkan bahwa ya, pemburukan di dalam pembuatan legislasi. Apa buktinya? Kalau kita tanya pada DPR, ini Bapak ini legislasi Anda buruk. Apa kata anggota DPR? Silahkan bawa hari ini tuh ke Mahkamah Konstitusi tuh. Coba lihat cara dia berpikir. Sama seperti kalau saya tanya orang habis produk air mineral, ini produknya buruk nih, silahkan bawa ke lembaga konsumen. Nggak ada produsen air mineral yang ingin produknya begitu keluar dari pabrik dibawa ke lembaga konsumen. Malu dia tuh. Ini anggota DPR nggak ada malunya. Begitu orang bilang produknya buruk, disuruh bawa ke Mahkamah Konstitusi. Jadi dari awal memang buruk. Mestinya dia cegah jangan sampai produk dia itu dibawa oleh Kontras, dibawa oleh LBH ke Mahkamah Konstitusi. Itu baru anggota DPR bermutu tuh. Jadi dari awal dia tidak ditrain untuk jadi legislator. Dia ditrain untuk jadi komunikator dari oligarki. Jadi saya ambil kesimpulan bahwa hukum kita itu yang terjadi adalah black market of justice, pasar gelap kekuasaan. Terima kasih. Cukup ya, Mbak ya. Ya. Silakan saudara penuntut umum yang
yang mau bertanya sudah ahli. Baik, saudara, kami mau nanya, bagaimana menurut saudara cara menyampaikan pendapat atau kebebasan berekspresi secara baik di muka umum? Saudara nggak tahu caranya, sehingga mesti tanya ke saya. Coba Saudara kan, pertanyaan. ya dijawab aja, kan saudara kan ahli katanya. Ibu, ya memang bisa saya jawab. Kan mesti ada mutu pertanyaan itu kan. Kalau saya nggak jawab, bagaimana caranya itu? Ya dengan mudah saya bilang nggak ada caranya. Karena kebebasan berpendapat itu adalah hak. Jadi nggak ada caranya. Yang mesti saya tanya, bagaimana caranya membatalkan orang yang menghalangi kebebasan berbicara? Itu pertanyaan akademis. Kan ini forum akademis, saya dipanggil di sini sebagai saksi ahli itu. Apakah kebebasan berekspresi itu bersifat absolut menurut saudara? Tadi saya terangkan tadi barusan, ya supaya pertanyaan nggak diulang. Dia tidak absolut bila ucapan saudara itu tiba bersamaan dengan telunjuk saudara ke hidung orang yang saudara kritik. Di situ dia tidak absolut. Langkah kedua dari berbicara karena berpikir. Jadi yang absolut adalah kebebasan berpikir, bukan kebebasan berbicara. Itu masalahnya. Maaf ya.